Sapal TV, apa kabarnya? Senang sekali saya Rara Evisra beserta juru kamera Rian sedang berada di lapangan Jasdam 2 Sriwijaya KM 10 Palembang. Dan pada hari ini merupakan acara pameran sekaligus lomba burung berkicau Piala Jasdam 2 Palembang. Dan banyak sekali kategorinya pemirsa. Ada Dandim 0418 Palembang, Garuda Putih, Garuda Hitam, Sriwijaya, ada juga Garuda Jaya, Garuda Emas, Garuda Dempo, dan yang paling utama adalah Pangdam 2. Lalu seperti apa keseruannya? Tetap ikutin Rara. Kodam 2 Sriwijaya melalui Kodim 0418 Palembang menyelenggarakan perlombaan burung berkicau memperebutkan Piala Pangdam 2 Sriwijaya ke-1 tahun 2023. Perlombaan Kicau Mania Piala Pangdam 2 Sriwijaya ke-1 tahun 2023 ini dibuka secara resmi oleh Kapok Sahli Pangdam 2 Sriwijaya, Brigjen TNI Norman Saito, mewakili Pangdam 2 Sriwijaya. Bertempat di lapangan Jasdam 2 Sriwijaya, Jalan Letjen TNI Harun Sohar, Sukarami, Kota Palembang. Saya harapkan agar para peserta dan juri benar-benar menerapkan prinsip perlombaan secara sportif, objektif, jujur, dan bebas KKN agar lomba ini dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan transparan, sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan karena kecurangan dalam perlombaan maupun dalam penilaian. Pada kesempatan yang bahagia ini, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi untuk menyukseskan lomba kicau burung mania ini. Demikian sambutan saya, akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Minggu 5 November 2023 pukul 10:25 waktu Indonesia bagian Barat. Lomba Kicau Mania Piala Pangdam 2 Sriwijaya ke-1 tahun 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan lindungannya kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Sebanyak kurang lebih 1.000 ekor burung berbagai jenis diikutkan dalam perlombaan Kicau Mania yang dihadiri oleh Kasih Intel Kasrem 044 Gapo mewakili dan Rem 044 Gapo, Asob Kasdam 2 Sriwijaya, Aspres Kasdam 2 Sriwijaya, para Kabal Akdam 2 Sriwijaya, Dandim 0418 Palembang, unsur Porkopimda, para tamu undangan, para peserta lomba, dan penonton lomba. Ketua Panitia Koordinator Dandim 0418 Palembang, Letkol Arif Hidayat M. Han, mengatakan bahwa lomba Kicau Mania ini dilaksanakan sebagai wujud kepedulian Pangdam 2 Sriwijaya terhadap penggemar burung dan pelestarian burung berkicau. Seperti yang kita ketahui bersama, kata Dandim, semakin kesini burung berkicau semakin habis. Jadi, kita bersama-sama melestarikan burung kicau. Di seluruh Indonesia sudah banyak penangkaran lomba Kicau Mania. Hari ini diikuti oleh banyak peserta mulai dari Aceh, Medan, Jogja, Jabar, dan Palembang. Ada berbagai jenis burung yang diperlombakan, seperti murai batu. Letkol Arif Hidayat berharap lomba Kicau Mania ini bisa terus dilanjutkan
karena ini merupakan Piala Pangdam 2 Sriwijaya yang pertama, kemungkinan bakal ada yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Harapannya ke depan, peserta akan lebih banyak lagi, bisa dari luar Pulau Sumatera seperti Makassar dan Bali. Bisa hadir, kita akan tingkatkan lebih baik lagi. Yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa PAL TV, sekarang saya bersama Dandim 0418, yakni Ketua Pelaksana dari pameran sekaligus lomba dari Burung Berkicau Pangdam 2 Sriwijaya. Nah pemirsa PAL TV, kita akan nanya-nanya nih seputar lomba dari Burung Berkicau ini. Halo. Ya, halo Mbak, selamat siang. Baik, terima kasih. Jadi lomba burung kicau mania ini kita laksanakan sebagai wujud kepedulian dari Kodam 2 Sriwijaya, dalam hal ini Bapak Panglima Kodam 2 Sriwijaya, terhadap para penggemar burung dan pelestarian burung kicau yang ada di Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa semakin kesini hutan semakin habis, jadi penting kiranya kita bersama-sama memiliki kepedulian untuk melestarikan burung kicau yang insya Allah di seluruh Indonesia sudah banyak penangkaran. Nah, kalau untuk peserta lomba kicau mania hari ini, alhamdulillah itu banyak sekali, mulai dari Aceh, Medan, Jawa, Jogja, dari Jawa Barat dan sebagainya, sudah banyak sekali yang hadir. Lebih kira-kira dari 300-400 orang yang hadir, demikian. Ada berbagai jenis burung, ada burung murai batu, itu pun ada kelas-kelas. Jadi murai batu ada murai batu muda, kemudian ada burung kacer, ada burung cucak hijau. Harapan kita ini akan kita lanjutkan. Jadi ini Piala Pangdam 2 Sriwijaya yang pertama. Jadi karena kita sebutkan yang pertama, berarti akan ada yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan harapannya ke depan pesertanya akan meningkat lagi. Harapannya mungkin dari luar pulau, dari Makassar, dari Bali, dari mana bisa hadir semuanya. Kita akan tingkatkan dan kita akan sempurnakan kegiatannya, demikian. Sementara itu, menurut koordinator kegiatan Kapten Zainal Arifin, lomba kicau mania merupakan Piala Pangdam 2 Sriwijaya. Pertama tahun 2023 merupakan bentuk komitmen kepedulian dan kontribusi Kodam 2 Sriwijaya dalam melestarikan nilai-nilai budaya melalui lomba burung berkicau. Baik pemirsa PAL TV, sekarang Rara sedang bersama Ketua Pelaksana sekaligus teknis dalam acara pameran dan lomba burung berkicau Pangdam 2 Sriwijaya. Halo Pak. Siap, selamat siang. Saya Kapten Ahmad Zainal Arifin dan Ramil 02 Pak Jo. Maksud dan tujuan untuk digelarnya kegiatan lomba kicau mania Piala Pangdam 2 Sriwijaya yang pertama tahun 2023 ini adalah untuk mewadahi kepedulian daripada
Kodam 2 Sriwijaya terhadap para pencinta kicau mania. Kemudian di samping itu juga untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama pencinta burung kicau mania ini. Itu adalah maksud dan tujuannya. Terima kasih. Adapun kelas yang dilombakan pada Kicau Mania ini terdiri dari berbagai kelas, yaitu kelas Pangdam 2, kelas Sriwijaya, kelas Garuda Dempo, kelas Garuda Hitam, kelas Garuda Emas, kelas Garuda Putih, kelas Garuda Jaya, dan kelas Dandim 0418 Palembang. Pak, pesertanya dari wilayah mana saja dan jenis burungnya apa saja Pak yang dilibatkan? Boleh. Terima kasih. Kalau secara teknis perlombaan burung kita ini dibagi ada 8 kelas dengan 24 kategori kelas yang dilombakan. Kalau peserta sekarang sudah masuk ke angka 800-an peserta, mungkin lebih, karena di saat pagi ini tetap kita terima kawan-kawan yang akan mengambil atau membeli tiket yang masih ada tersisa. Untuk pelaksanaan ini sendiri, kami memakai juri dari berbagai kota, Surabaya, Bandung, Jakarta, Lampung, dan ada juga dari wilayah Sumsel. Mungkin itu dulu, Mbak. Baik, boleh dikasih tahu sedikit Pak untuk kriteria penilaian sendiri Pak, secara umum saja. Oh, baik. Kalau kriteria penilaian, kita ada 5 kriteria. Pertama itu namanya variasi lagu atau materi. Ini materi kalau bahasanya itu kira-kira burung itu mengeluarkan suara jenis burung yang lain apa aja. Yang kedua volume, terus gaya dan durasi. Durasi ini artinya kita menilai burung itu durasi 10-15 menit. Nah, kira-kira burung itu di antara burung-burung ini yang mana lebih tahan sampai 15 menit itu berbunyi. Kira-kira itulah kriteria dari segi durasi, dan terakhir gaya yang seperti yang tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak untuk kesempatannya bincang-bincang seputar pameran dan lomba burung berkicau Pangdam 2 Sriwijaya. Terima kasih Pak. Sementara itu, Ken selaku ketua juri lomba burung berkicau menjelaskan untuk penilaian tim juri akan menilai setiap burung mulai dari penampilan, yaitu warna bulu, kenampakan fisik meliputi kesehatan, kebugaran, dan lain sebagainya. Selain itu, hal utama yang akan menjadi penilaian juri adalah kicau burung itu sendiri, mulai dari durasi, kelantangan, kemerduan, dan lain-lain. Baik pemirsa PAL TV, sekarang saya bersama juri dari burung berkicau, lomba burung berkicau. Halo Pak. Ya, halo, selamat siang ya. Boleh tahu dengan kakak siapa dan dari mana? Boleh. Saya Kenny dari Jakarta. Ya. Kalau boleh tahu nih partnernya dari mana aja? Oke. Jadi untuk penjurian hari ini di Piala Pangdam itu jurinya dari tim juri RNS. RNS itu jurinya ada beberapa dari tiap provinsi. Ada dari Jawa Timur, ada dari Jawa Tengah, ada dari Jawa Barat, dari DKI, dari Lampung, Bekasi, Tangerang, termasuk dari Sumatera Selatan, dari Palembang. Tuh. Kalau boleh tahu tadi ada berapa peserta nih Bang yang ikut? Setiap event itu, kalau untuk penjurian ajuan terbuka itu biasanya kita 24 gantangan sama 36 gantangan. Yang barusan itu 36G, 36 gantangan. Oke, kalau boleh tahu nih kriteria penjurian sendiri kayak gimana nih? Oke.
untuk kriteria penjurian untuk di RNS itu untuk pakem peraturannya kita tidak mencari kesalahan burung, tapi kita mencari kelebihan burung. Jadi kalau ada turun sebentar ataupun dia ada neplok itu tidak ada masalah selama burung itu paling bagus. Tapi kalau untuk sistem penilaian kita tetap sistem penilaian itu di irama lagu, di volume, di durasi, gaya. 4 itu sudah mencakupi untuk penilaian kita. Kalau boleh tahu ini dari wilayah mana aja? Ada. RNS ke sini itu sudah ketiga kali. Kita ke Palembang itu sudah ketiga kali. Dan ini yang ketiga banyak peserta yang dari luar kota. Itu ada dari Lampung, dari Jabotabek. Oh betul, ada dari Jambi, Pagar Alam juga, dari Bengkulu. Mungkin untuk wilayah Sumatera Selatan ini alhamdulillah lah mereka hadir. Kelebihan di acara ini sendiri menurut Abang kayak gimana, Bang? Kelebihannya untuk acara ini memang peserta di Sumatera Selatan ini sudah mulai tertib, teriakannya sudah mulai tidak seperti dulu. Karena dengan sistem seperti ini mereka akan lebih melihat burungnya, kinerja burungnya. Terus acara Pangdam ini sebelumnya kan ada acara Danrem. Nah sekarang ada acara Pangdam. Jadi cukup prestis lah menurut saya. Terima kasih ya, Bang. Terima kasih. Kesempatannya. Kasih. Silakan keluar tanpa kecuali peserta di luar. 3 kantong sama-sama, silakan. Lampung, hadir luar biasa Lampung juara 3. Pal TV, sekarang saya bersama pemenang juara 1 dari burung berkicau pada hari ini. Halo Kak, boleh tahu dari mana? Hari ini Dari kita Jambi. Pori Premium Badfood ya. Kalau Dedi. teman-teman lihat baju Anto. Pori, nanti teman-teman yang Kategori kepengen apa nih, hadiah Cica hijau. juara 1, 2, 3 Cica hijau polos. Ini di kelas utama ada bajunya kayak gitu. Burung Kepengen nggak? cica hijau polos. Kalau kepengen juara dulu. Nanti ada merchandise, ada goodie bag. Yang jelas cara pelatihnya lumayan ribet, Mbak. Payah lah, susah, panjang gitu kalau dijelaskan kan. Trotolan atau loloan dan Tori Fighter ya akan dibagikan. Ya yang utamanya pisang sama jangkrik. Oke, silakan mulai batu kelas utama. Apa? Informasi berapa tiket? Tiketing terjual berapa? Makin tiket? rame Mulai cica batu hijaunya kelas di utama. kelas cica hijau polos. Dari hasil pertandingan kicau burung yang mempertandingkan beberapa kategori jenis burung, keluar sebagai juara memperoleh Piala Pangdam 2 Sriwijaya, kelas utama jenis murai batu. Ialah Dian Dapa dari Palembang memperoleh hadiah uang tunai dan trofi. Pemirsa Pal TV, sekarang saya bersama pemenang juara 1 dari burung berkicau. Halo Kak. Siang juga Mbak. Indra Palembang. Indra Palembang. Oke Kak, kalau boleh tahu Kakak ikut dari kategori mana nih Kak? Murai muda tiket 1.100.000. Oke,
Alhamdulillah ya Kak. Kak, kalau boleh tahu nih Kak, untuk kesehariannya itu merawat kayak gimana sih Kak? Untuk burung ini hariannya biasa di dalam umbaran. Nah, hari Kamis diangkat. Jumat, Sabtu, Minggu baru masuk kandang dia. Kalau boleh tahu makanan sendiri. Biasa aja, khususnya buat jangkrik, kerutu kan. Nah, kalau mau main tinggal setting ulat Hongkong aja dikit. Ada latihan khusus nggak untuk latih suara gitu? Biasanya sih dari kelas-kelas bawah dulu ya Mbak. Dari mulai event latberan sampai alhamdulillah bisa sampai sekarang ini ya ada kepuasan tersendiri lah. Untuk harapan ke depan nih Kak, apakah masih lanjutin lagi acaranya nih? Bagaimana Kak Cer udah siap? Buat khusus acara buat hari ini ya sukses selalu dah pokoknya buat Pangdam. Mantap, galerannya mewah, sponsornya juga mewah. Baik pemirsa PAL TV, sekarang saya bersama juara 1. Halo Kak. Halo, Kakak siapa Kak? bersama Ade Koyong Oh, dari wilayah mana nih Kak? dari Sarolangun Jambi. Jambi. Ya. Boleh tahu kategori apa? Ini murai kelas 1.100.000. Tadi yang kelas utama tiket 2,2 juara 2. Persiapan ya dari kita berangkat dari hari Jumat ke Palembang, burung udah dikondisiin 2 minggu nggak main. Satu kali. Untuk makanan sendiri nih Kak. Makanya nggak terlalu istimewa, paling jangkrik, kroto gitu aja. Nggak pakai ulet-ulet. Untuk di mandi itu berapa kali sehari sih Kak? Mandi. Oh, kalau untuk mandi seminggu biasanya 3 kali. Sakti Nggak ada yang olahraga gitu nggak ada? Nggak ada. Cuma cukup dijemur aja, Mbak. Baik pemirsa PAL TV, sekarang saya bersama juara 1 kali ini. Halo Kak. Ya, Boleh tahu dengan Kakak siapa Kak? Indra. Dari Muara Enim. Instruksi dari saya. Kalau boleh tahu ikut kategori apa nih Kak kali ini? Kolibri Ninja. Tiket 110. Burungnya namanya apa? Boy. Boy ya namanya. Iya. Kalau boleh tahu perawatannya kayak gimana sih Kak? Perawatannya hari-hari ya jemur, pagi jemur, mandi sendiri. Terus kroto seminggu 3 kali. Kalau boleh tahu makanannya sendiri Kak? Marjan susu. Bener susu ya? Iya. Kayak biasa tadi tuh ada yang pakai jangkrik gitu enggak ya? Enggak, marjan susu sama kroto. Itu aja. Di penghujung lomba, burung berkicau Piala Pangdam 2 Sriwijaya membagikan door prize berupa 1 unit sepeda. Baik pemirsa PAL TV, kita tadi udah nyaksiin ada pembagian door prize. Dan kali ini kita lagi bersama yang dapat door prize yang pertama, yakni sepeda gunung. Halo Kak. Ya, Rizky dari Palembang. Ikut Kancer, Konin, Kapas Tembak tadi udah juara 1. Piala Pangdam 2 Sriwijaya sukses. Baik pemirsa PAL TV, itulah tadi keseruan dari seluruh kegiatan yang ada di pameran sekaligus lomba burung berkicau Pangdam 2 Sriwijaya. Nah pemirsa PAL TV, tentunya kegiatan tadi sangat menginspirasi untuk kita semua, terkhusus untuk menjaga dan melestarikan burung-burung hias, terkhusus untuk agar lebih bisa mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti untuk pembakaran hutan dan lahan itu tentunya akan membunuh habitat-habitat yang langka. Nah pemirsa PAL TV, itulah tadi keseruan kita. Jangan lupa untuk tetap saksikan, cuma di PAL TV memang punya kita. Akhir kata, aku Rara Evisra beserta kru dan juru kamera Rian mengucapkan pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.